Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap. Gimana? Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Ya. Oke, silakan Mbak Siva. Oke, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada yang nggak masuk atau masih semua? Masih semua ya? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan seperti ini terus ya. Baik anak-anak, pada mata pelajaran coding dan KI ini, materi kita hari ini adalah mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, ya. Sebelum kita mulai, kita speaking dulu ya. Kita biar lebih fokus nanti pembelajarannya, biar lebih enjoy enak. Ayo semuanya berdiri. Kita tekuk fokus ya. Dan fokus semuanya berdiri. Seperti di kemarin. Nah, ya. Pelajaran jenuh nanti. Kalau hari bilang satu berarti tekuknya dimulai dari kanan apa kiri? Siapa ya? Satu, dua, tiga, satu, tiga, empat, lima, dua kali tepuk lima. Pada pembelajaran hari ini nanti dengan tema mesin cerdas dan non cerdas, Pak Aril harapkan tujuan pembelajaran mudah-mudahan nanti anak-anak mampu memahami apa itu mesin cerdas, mampu memahami apa itu mesin non cerdas, dan mampu menyebutkan mesin cerdas dan masuk mana yang mesin non cerdas. Mari mau tanya dulu. Pernah nonton film tentang robot? Pernah. Ada yang belum pernah? Oh, masih ada yang belum pernah ya tentang film robot ya? Mungkin lihatnya film kartun saja ya? Ya. Nah, Pak Ari punya video ini, coba dilihat ya. Dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan. Bahkan tidak tanggung-tanggung, robot tersebut ada yang diciptakan sesuai dengan bentuk aslinya. Dari yang hanya dipamerkan, hingga ada yang menciptakan robot untuk membantu pekerjaan manusia.
Berikut 8 robot unik yang canggih yang diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia setelah pesan-pesan berikut ini. Sebelum kita mulai, support channel ini dengan cara like dan subscribe ya. Dukungan kalianlah yang akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Nomor 1, Charmin Roll Bot. Perusahaan tisu toilet di Amerika Serikat menciptakan sebuah robot yang berfungsi untuk membawakan tisu toilet bernama Rollbot. Robot dapat dikontrol dengan smartphone melalui Bluetooth. Robot memiliki desain wajah beruang yang bergerak menggunakan 2 roda. Robot ini menggunakan sensor inframerah untuk navigasi ke arah seseorang yang membutuhkannya. Dua, Samsung Bali. Samsung Bali merupakan robot kecil yang memiliki bentuk seperti bola tenis. Robot ini dilengkapi dengan kemampuan kecerdasan buatan atau AI. Samsung Bali bergerak dengan cara menggelinding dan berfungsi sebagai robot yang membantu kegiatan di dalam rumah. Bali dapat menyalakan TV, membersihkan kotoran dengan memerintah robot vacuum cleaner dan bergerak mengikuti pemiliknya. Oke, cukup ya. Nah, itu tadi robot-robot yang pintar. Robot ini termasuk mesin atau enggak sih menurut kalian? Bentar ya, sini kok sumuk. Kipasnya belum nyala. Mbak Raffa minta tolong dinyalakan kipasnya ya, biar enggak sumuk. Nah, sudah nyala ya. Nah, anginnya sudah mulai datang. Anak-anak, tadi melihat tayangan tentang robot canggih, ya kan? Ya. Terus kemudian Pak Aril menyuruh Mbak Raffa menyalakan apa tadi? Kipas angin. Kipas angin ini juga apa termasuk mesin? Mesin. Nah, Pak Aril mau tanya, kira-kira menurut sampean, menurut anak-anak, robot yang pada tayangan film tadi masuk mesin non cerdas atau cerdas? Cerdas. Kalau kipas angin masuk, kenapa kok non cerdas? Harus dipencet tombolnya. Oke, bentar ya. Nah, pada pengertian mesin cerdas dan non cerdas, mesin cerdas itu adalah mesin yang bisa berpikir dan belajar sendiri, bisa mengambil keputusan tanpa selalu disuruh. Selain robot tadi, ada beberapa jenis mesin cerdas lainnya. Di rumah kalian ada nggak alat rumah tangga yang menggunakan selain kipas angin, yang menggunakan mesin lainnya? Ada. Apa contohnya? Mesin cuci, mesin AC, TV. Nah, Pak Ari mau tanya, pernah menggunakan YouTube? Pernah. Biasanya apa yang dilihat? Tentang timnas, Pak. Tentang timnas. YouTube ini apakah termasuk ke dalam mesin? Mesin yang apa? Cerdas atau non cerdas? Cerdas. Nah, YouTube termasuk ke dalam mesin cerdas. Kenapa? Kalau sampean melihat YouTube, misalkan melihat timnas, terus nanti sore mau lihat lagi, buka YouTube lagi, kira-kira video-video yang muncul akan tentang apa? Banyak tentang sepak bola, tentang timnas. Inilah yang dinamakan dengan mesin cerdas. Bisa membaca algoritma sampean karena sering membuka tentang sepak bola, tentang timnas. Terus kemudian, apa itu mesin non cerdas?
Nah, mesin non cerdas itu adalah mesin yang hanya bekerja kalau disuruh atau menekan tombol. Contohnya tadi Mbak Raifa, Mbak Bila. Apakah kipas angin tadi bisa disuruh sendiri? Tidak. Harus dia apa kalau bisa berjalan? Ditekan tombolnya dulu baru bisa berjalan kipasnya, bisa berputar balik-baliknya. Ya kan? Nah, Iya. di rumah sampean selain ada kipas angin, ada benda elektronik apa lagi? TV. TV-nya TV apa? Jenis TV apa? Smart. Smart TV. Smart TV itu termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas. Cerdas. Kenapa kok cerdas? Nah, smart TV karena berhubungan dengan internet, maka termasuk mesin cerdas. Di situ sampean bisa melihat YouTube, bisa melihat film apa saja. Setiap sampean mau lihat di smart TV muncul fitur-fitur video yang ingin sampean lihat. Misalkan Mbak Maura sering melihat tentang makanan. Wah, video-video yang muncul nanti akan banyak tentang review makanan semua. Pernah menggunakan Google Map? Pernah. Apa fungsinya Google Map? Untuk menjawab soal. Salah atau betul? Apa fungsinya Google Map? Apa? Melihat peta atau mengarahkan kita. Mau kemana kita? Lihat di Google Map. Nah, kalau misalkan tujuan kita jauh, Google Map itu akan mencarikan jalan alternatif yang terdekat. Dan di situ Google Map nggak tahu jalan itu sudah dipaving atau masih bledok-bledok atau masih lewat pinggir-pinggir sawah. Yang penting jalannya cepat. Ya. Nah, dari situ, apakah kita harus selalu percaya penuh ke Google Map? Tidak. Jangan percaya 100%. Karena bisa saja menyasarkan. Ya, kalau masih belum tahu. Pak Ari punya pengalaman dulu waktu ke Jawa Barat. Pakai Google Map. Karena jalannya macet, Pak Ari pakai alternatif. Nggak taunya lewat jalan tengah-tengah tebu. Karena nggak pernah lewat sana. Dilewatkan jalan yang masih belum diaspal. Dan ternyata putar balik. Kenapa? Karena nggak bisa dilewati mobil. Akhirnya balik lagi. Nah, maka jangan 100% percaya ke mesin cerdas. Baik, Pak Ari punya beberapa gambar ya. Nanti siapa yang bisa, apa fungsinya, dan pernah nggak sampean memanfaatkan itu? Nah, ini ada yang tahu gambar apa ini? Apa Mbak Maura, Mbak Abel? TV Smart. Apa manfaat dari TV Smart ini? Bisa dibuat untuk apa? Melihat film. Melihat film dan luas sekali. Mau film luar negeri, mau film lokal, apapun video yang ada di dunia ini bisa dilihat. Misalkan mau melihat tentang taman-taman, wah, mau dicari mudah, akan muncul semua. Termasuk mesin cerdas atau non cerdas kalau TV Smart ini. Cerdas. Nah, gambar kedua, ada yang tahu ini apa? Ayo. Apa Mas Noval? Palang pintu. Palang pintu apa ini? Palang pintu apa? Palang pintu parkir. Apakah ini ada yang jaga? Tidak ada. Kenapa kok nggak ada yang jaga? Cara bisa membuka atau menutup dirinya sendiri. Bisa membuka dan menutup Dirinya sendiri. Nah, termasuk mesin cerdas atau non cerdas ini? Cerdas. Masuk cerdas. Dia bisa mengizinkan mobil masuk, dia bisa membuka sendiri dan menutup
sendiri. Oke. Lanjutnya ini ada gambar lagi. Ayo, ini gambar apa tadi? Kipas angin. Kipas angin ini termasuk mesin ya? Ya. Masuk ke cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Kenapa Mas Alvaro kok masuk non cerdas kipas angin? Karena harus ditekan tombolnya, Pak. Karena harus ditekan tombolnya dulu, baru bisa berjalan. Nah, ini ada gambar apa ini? Drone pintar. Ada yang tahu? Ini drone untuk apa? Untuk membuat hiasan, untuk hiburan di langit. Jadi drone ini dikendalikan oleh komputer, oleh AI. Membuat gambar naga misalnya. Membuat model bentuk jembatan, bentuk mobil. Sudah nggak perlu menjalankan satu-satu. Sudah komputer, sudah AI semuanya. Ya. Nah, termasuk ke dalam mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas. Nah ini ada lagi satu lagi. Ada gambar siapa ini? Ada yang tahu? Robot. Robot sedang melakukan apa itu? Mengantar pesanan. Robot ini kenapa bisa berjalan sendiri? Ya, apa Mas? Karena ada yang memprogramkan, Pak. Ada yang memprogram. Siapa yang memprogram? Manusia. Manusia yang memprogram. Nah, robot ini bisa membantu manusia. Contohnya itu mengantarkan makanan. Sudah bisa berjalan. Mana ada tembok, dia akan berbelok. Di mana ada meja, dia akan menaruh makanannya sendiri. Karena robot ini juga menggunakan program AI. Sudah bisa menjalankan sendiri, bisa belajar sendiri. Ya, nah itu masuk mesin cerdas. Baik, selanjutnya Pak Aril akan membuat kelompok atau kelompoknya sesuai di bangkunya ini saja ya. Nah, Pak Aril punya tugas untuk dikerjakan secara berkelompok. Silahkan nanti sesuai dengan LKPD-nya dikerjakan bersama-sama. Kemudian nanti kalau sudah selesai kita presentasikan di depan ya. Kita bagi dulu untuk LKPD-nya. Semuanya sudah dapat? Sudah. Nah, tugas anak-anak adalah mendiskusikan. Di sini ada beberapa gambar. Masukkan ke dalam tabel sesuai dengan arahan yang di tabel. Apakah termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Apa fungsinya? Dan menurut kalian kira-kira ada nggak kelebihan dan kekurangan dari gambar-gambar tersebut? Oke, paham ya? Bisa dimengerti? Oke, silakan didiskusikan. Paling kasih waktu 10 menit cukup? Ya, nanti kalau kurang Pak Ari tambah 5 menit lagi. Sementara 10 menit dulu, barangkali nanti sudah bisa menyelesaikan. Oke, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Assalam.
Ya, silakan. Ayo di nih. Nah, dipilih gambarnya ini ya. Ayo, masukkan ke dalam tabel itu ya, dilihat, dicermati. Gede-gede tulisan. Jenis mesin aku Ini gambarnya di sini. Nah, ayo dirembuk. Ditulis. Yang lain, yang lain dimasukkan itu, dimasukkan ke dalam tabelnya masing-masing. Iya. Di situ tabelnya sampai ada berapa? 10 ya? Iya. Nah, dilengkapi sampai 10. Dimasukkan. Kira-kira itu gambar mesin apa? Kelebihannya bisa membuat baju. Ya. Bisa merapikan baju. Bisa membuat Apa? Kipas angin kan cerdas untuk mendinginkan ruangan. Apa kira-kira kelebihan dari kipas angin? Iya. Kalau ruangan panas menjadi Bisa meluruskan. menjadi sejuk. Itu kan juga termasuk kelebihan ini. Siapa? Coba setrika untuk apa kira-kira? Setrika untuk apa kira-kira? Nah, tulis ya nanti ya. Tangan capek kan ini terus gerak. Ya, silakan. Iya kan. Oke. Kipas. Mari red 5 tok. 5 tok. Loh, jadi kan ini 5. Kita punya 5. Dapat berapa? Oh, cepat ya. Sudah dapat 7, ayo kurang 3. Masukkan semua. Ini dapat berapa? Dapat 5, ya. Diisi semua ya, sampai 10 ya. Ya. Masukkan kita ke semua sampai 10. Ini ayo didiskusikan. Berhenti sendiri berjalan. Dapat berapa? Iya. Yang lain, Bang. Ya, berangkat. Masukkan semua. Sendiri ketika lampu merah. Ketika Dilewati. lampu merah. Lampu merah. Kon mateng. Rah.
bisa diisi bensin. Apa ya? Tidak enak bensin enggak sih? Enggak sih. Kelebihan bisa berganti warna sendiri gak sih? Apa? YouTube. Bari. Apa itu? TV Mari. Bari kir. Korong. Dipasahin. Sudah. Oke, sudah. Yang lain dimasukkan. Nah, sudah dapat 5, bagus, sudah dapat 5. Yang lain dimasukkan, yang belum, yuk dimasukkan ke dalam tabel. Di situ ada 12 gambar ya. Nah, pada tabel hanya 10. Nah, dicari 10 kira-kira termasuk ke mesin cerdas atau mesin non cerdas. Isi semua ya. Oh, hampir selesai. Dapat berapa? Ya, dapat 6. Bagus, terus lanjutkan. Dapat berapa? Dapat 6. Oh, iya. Ada yang sudah dapat 8? Selesai? Apa? Jam. Mana jam? Nah, itu jam yang bisa untuk mengukur denyut nadi. Kira-kira termasuk ke dalam mesin cerdas atau non cerdas? Iya. Cukup ya? Sudah 10 menit? Nah, tidak apa-apa, sudah cukup 10 menit waktunya biar nanti gak terlalu lama. Coba nanti dipresentasikan ke depan, dibaca 5 saja gak apa-apa. Ayo kita mulai dari kelompok 1 ini yang depan.
Ya, ayo. Dipresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang membaca? Ayo di depan. Yang ada, yang sudah itu yang sudah dicari itu. Ayo silakan dari kelompok 1. Hasil presentasinya, hasil diskusinya. Ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Nama mesin TV Smart, jenis mesin cerdas, fungsi untuk melihat tayangan online. Kelebihan Yang lain didengarkan ya. izin. Kelebihan mengurangi tenaga manusia, kekurangan biaya pemasangan mahal. 3. Google Maps, jenis mesin cerdas, fungsi bisa menampilkan kondisi lalu lintas. Kelebihan mudah diakses, kekurangan membutuhkan jaringan internet. 4. Nama mesin, mesin jahit, jenis mesin non cerdas, fungsi bisa menjahit pakaian yang sobek. Kelebihan benang terjahit lebih kokoh, kekurangan membutuhkan listrik. 6. 5. Nama mesin YouTube, jenis mesin cerdas, fungsi untuk melihat tayangan yang kita inginkan. Kelebihan mudah untuk dicari. Ya. Terima kasih. Sudah ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 3. Nah, ayo dipresentasikan. Yang lain didengarkan ya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama mesin, mesin jahit, jenis mesinnya non cerdas, fungsi untuk menjahit kain. Kelebihannya bisa untuk usaha jahit. Kekurangannya membutuhkan keterampilan dalam menjahit. Yang kedua, ada palang pintu parkir. Jenis mesinnya cerdas, fungsi mengatur keluar masuk kendaraan. Kelebihan, praktis dan cepat. Kekurangannya, butuh listrik dan jaringan. Yang ketiga, ada kipas angin. Jenis mesin non cerdas, fungsi untuk mendinginkan ruangan sementara. Kelebihan bisa menyejukkan ruangan. Kekurangannya cepat kotor. Yang keempat ada Google Maps. Jenis mesin cerdas, untuk fungsinya bisa menunjukkan peta dan lokasi. Kelebihannya mudah diakses. Kekurangan membutuhkan jaringan internet. Yang kelima ada TV Smart. Jenis mesin cerdas untuk melihat tayangan online. Kelebihan bisa akses konten online. Kekurangan umur software terbatas. Siap, A. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 sudah siap? Ayo kelompok 4. Ya, ayo kelompok ini, kelompok 4. Ayo silakan dipresentasikan. Itu ya. Enggak apa-apa, ayo. Cepat doang ya. Ya, ayo. Ayo dipresentasikan di depan. Yang lain didengarkan ya. Kami ingin memprestasikan hasil kerja kami. Mesin jahit yang cerdas bisa memperbaiki pakaian yang sobek.
Kelebihan, benang terjahit lebih kokoh. Kekurangan, membutuhkan keterampilan dalam menjahit. Kipas angin non cerdas untuk mendinginkan ruangan agar sejuk. TV smart cerdas untuk melihat tayangan online, bisa akses konten online kapan saja. Kekurangan, harganya mahal. Robot pengantar makanan cerdas. Google Maps cerdas, bisa menunjukkan peta dan lokasi, mudah diakses, membutuhkan jaringan internet. Setrika non cerdas, palang pintu, parkir, jenis mesin cerdas, fungsi mencegah kendaraan masuk tanpa izin. Kelebihan, praktis dan cepat. Kekurangan, biaya pemasangan mahal. Oke, sudah? Ya, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang kelompok 6. Nah, yuk kelompok 6. Silakan dipresentasikan ke depan kelompok 6. Sampai 8. Yuk. Ayo Mas Omar. Agak maju. Nah. Aku tengah. Ayo, silakan. Kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan nama mesin TV smart, jenis mesin cerdas, fungsi tayangan online, kelebihan bisa akses konten online, kekurangan kalau lemot streaming macet, mobil Tesla cerdas bisa bergerak sendiri, bisa berhenti sendiri ketika lampu merah, tidak hemat bensin. 3. Mesin jahit non cerdas, menjahit kain, bisa untuk membuka usaha jahit, membutuhkan listrik. Kipas angin non cerdas, bisa berputar, bisa mendinginkan ruangan. Harus ditekan tombolnya. Google Net cerdas, bisa menampilkan kondisi lalu lintas, mudah diakses, membutuhkan jaringan internet. YouTube cerdas, untuk melihat sesuatu, bisa melihat film yang kita inginkan, harus memakai internet. Palang pintu cerdas, mengatur keluar masuk kendaraan, mengurangi tenaga manusia, butuh listrik dan jaringan. Palang parkir cerdas, bisa membuka dan menutup saat mobil masuk atau keluar, membuka dan menutup, harus membayar parkir. Setrika non cerdas, untuk merapikan baju. Membuat tangan capek. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Sekarang kelompok 2. Ayo maju kelompok 2. Ayo dibaca. Silakan. Ayo silakan kelompok 5, siapa yang baca? Kami dari kelompok 2 Yang lain didengarkan ya. akan mempresentasikan hasil siswa diskusi kami. 1. TV Smart jenis mesin cerdas, fungsi untuk melihat tayangan online. Kelebihan bisa akses konten online. Kekurangan kalau lemot streaming macet. Google Maps jenis mesin cerdas, fungsi bisa mencari tempat yang kita tuju. Kelebihan mudah diakses, kekurangan membutuhkan jaringan internet. Mesin jahit jenis mesin non cerdas, bisa menjahit kain yang sobek.
Kelebihan terjadi lebih kokoh. Kekurangan membutuhkan perawatan serius rutin. Tesla, jenis mesin cerdas. Fungsi, bisa menyetir sendiri. Kelebihan, bisa menyetir sendiri ke tempat yang kita tuju. Kekurangan, harganya mahal. Paling palang pintu, parkir, jenis mesin cerdas. Fungsi, mencegah kendaraan masuk tanpa izin. Kelebihan, lebih aman. Kekurangan, biaya pemasangan mahal. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Pertanyaan. Pak Ari mau tanya. Tadi banyak yang menulis pada gambar portal. Nah, itu termasuk portal otomatis ya. Portal otomatis. Jadi sudah diprogram saat mobil mau masuk atau keluar, maka palang pintunya akan terbuka dengan sendirinya. Oke. Silakan dikumpulkan hasil kerja kelompoknya, tetapi ditulis dulu nama kelompoknya. Nama kelompoknya sudah ditulis? Oke, silakan ditulis, kemudian dikumpulkan ke Pak Aril. Yang lain? Apa? Oh iya, silakan. Baik anak-anak, perhatikan. Sudah bisa membedakan mana yang termasuk mesin cerdas, mana yang termasuk mesin non cerdas. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nah, tadi apa pengertian dari mesin non cerdas? Mesin yang bisa belajar dan berpikir sendiri karena sudah diprogram oleh manusia lewat AI. Itu termasuk mesin cerdas. Contohnya apa tadi? Apa saja tadi? Mesin cerdas. Ada smart TV, ada robot pintar, ada apa lagi? Mobil Tesla, apa? Drone pintar. Terus, apakah smartphone masuk? Terus kalau contohnya mesin non cerdas, mesin non cerdas apa tadi? Apa saja tadi? Kipas angin. Oke, nanti ada. Biar nanti aja. Masih syuting. Iya, enggak apa tadi. Ini. Oh, potong. Iya, enggak apa. Nanti aja, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Kita lanjutkan. Nah, jadi anak-anak memahami ya apa perbedaan dari mesin cerdas dan non cerdas. Paham? Oke. Sebelum ada, jadi kesimpulan pada hari ini adalah mesin cerdas adalah mesin yang bisa belajar dan berjalan dengan sendirinya. Kenapa? Karena algoritma dari si pemakai. Kalau mesin non cerdas, mesin biasa yang hanya bekerja jika disuruh. Maksudnya apa disuruh itu? Ditekan tombolnya. Kalau nggak ditekan, apakah bisa berjalan? Tidak bisa. Nah, anak-anak, gunakanlah
mesin-mesin dengan baik, dengan bijak. Contohnya, smartphone. Pernah menggunakan ChatGPT enggak? Dibuat untuk apa biasanya? Ayo. Untuk apa? Untuk belajar. Apakah kita harus percaya penuh ke ChatGPT? Kenapa kok tidak? Apakah bisa salah? Bisa salah. Jadi perlu dikoreksi lewat buku juga, atau tanya ke orang tua, tanya ke kakaknya ya. Nah, oke. Selanjutnya Pak Aril akan memberikan untuk lembar refleksi. Silakan diisi ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, silakan dikerjakan. Diskusi dah. Bukan, ini sendiri-sendiri ya. Nah, nah, ini berapa? 6. Oh ya. Coba dihitung. Ada berapa itu? 6. 5. Ini ada 6. Semuanya sudah dapat? Oke, baik. Anak silakan ditulis namanya dan nomor absen, kemudian silakan dikerjakan. Lalu kasih waktu 10 menit cukup ya. Oke, silakan dikerjakan.
Ya. Yang sudah bisa dibawa ke sini. Ke sebelah barat. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Masih ada waktu. Apa namanya ya? Masih ada waktu 3 menit. Yang belum selesai silakan diselesaikan dulu. Ada yang belum?
Sudah semuanya? Oh, masih ada satu ya. Sudah bagian? Ya, silakan dikurangkan. Baik anak-anak, kita tadi belajar apa itu mesin cerdas dan apa itu mesin non cerdas. Saya harapkan anak-anak bisa memahami dan bisa mengetahui apa saja contoh-contohnya dari mesin cerdas dan non cerdas. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak tetap selalu sehat dan semangat belajar. Sebelum kita mengakhiri, kita tutup dengan doa. Untuk Mbak Siva, silakan ditutup untuk doanya. Diajak berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Pak Ari Lahiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.